Pagi itu, di Bandara Internasional Imam Khomeini, Teheran, udara terasa dingin dan lembab. Kabut tipis menggantung rendah, memeluk badan-badan pesawat yang berjejer sunyi di landasan pacu. Di dalam terminal, semuanya tampak berjalan normal. Roda-roda koper berderit di lantai marmer, pengumuman penerbangan menggema sayup-sayup, dan orang-orang bergerak dalam ritme rutinitas yang menenangkan. Tapi, di bawah permukaan yang tenang ini, ada sebuah ketegangan yang nyaris tak terlihat. Sebuah kewaspadaan tingkat tinggi yang merambat di setiap sudut. Teman-teman, untuk bisa memahami apa yang terjadi sesaat lagi, kita harus sadar bahwa Iran saat itu sedang berada dalam status yang mereka sebut siaga maksimal. Bagi Teheran, kontrol bukan lagi sekedar kebijakan, tapi napas pertahanan. Kontrol atas perbatasan darat, kontrol atas wilayah udara, dan yang paling fundamental di era ini, kontrol mutlak atas ruang komunikasi. Setiap sinyal yang masuk, setiap bit data yang keluar, diawasi dengan ketat. Karena bagi mereka, perang modern tidak lagi hanya soal teritorial fisik, tapi soal siapa yang menguasai narasi dan informasi. Dan di tengah atmosfer yang begitu tegang inilah, sebuah kopar biasa yang meluncur di atas konveyor bagasi, tanpa disadari oleh siapapun, akan menjadi titik pusat sebuah konfrontasi geopolitik yang sunyi. Cerita kita berpusat pada seorang diplomat Eropa. Sosoknya biasa saja, hanya seorang penumpang transit yang seharusnya melintas tanpa meninggalkan jejak. Ia menyeret sebuah koper standar, berwarna gelap, kokoh, tanpa hiasan apapun. Koper yang sama seperti ribuan koper lainnya. Namun ketika koper itu mendekati mulut mesin X-ray yang dingin, sebuah anomali terjadi, sebuah penolakan. Dan dalam hitungan menit, benda mati ini akan bertransformasi. Dari sekedar bagasi menjadi sebuah artefak politik, sebuah pesan tersembunyi yang dilemparkan langsung ke jantung sistem keamanan Iran. Perhatikan baik-baik alur ini teman-teman, karena setiap titik di dalamnya bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah keputusan strategis. Semua dimulai dari momen penolakan itu. Sebuah prosedur teknis yang seharusnya hanya butuh beberapa detik, tiba-tiba berubah menjadi sebuah panggung konfrontasi. Dan ketika sang diplomat membuat pilihan yang sangat tidak biasa, meninggalkan kopernya begitu saja dan bergegas pergi, dia tidak sedang menyelesaikan masalah. Justru sebaliknya, dengan langkahnya yang tergesa-gesa itu, ia baru saja menyalakan sebuah alarm tanpa suara yang gaungnya langsung terdengar di ruang-ruang paling rahasia di pusat intelijen Iran. Nah, konfrontasi ini terjadi di sebuah persimpangan yang sangat sensitif antara hukum internasional dan kecurigaan intelijen. Pusatnya adalah satu konsep yang sangat kuat, imunitas diplomatik. Di atas kertas, ini adalah sebuah perisai hukum yang suci, dirancang untuk memastikan para utusan negara bisa bekerja tanpa gangguan. Namun, dalam dunia spionase yang penuh bayangan, perisai yang sama seringkali dianggap sebagai kuda Troya yang paling sempurna. Sebuah celah legal yang bisa digunakan untuk menyelundupkan apapun. Dan disinilah paradoks itu diuji di bawah sorotan lampu Bandara Teheran. Konvensi Wina memang menjadi pilar diplomasi global, tapi di dalamnya ada satu klausa yang sangat krusial, sebuah pintu belakang. Pengecualian bisa dibuat jika ada alasan serius untuk curiga. Bagi aparat keamanan Iran yang sudah dalam kondisi siaga 1, penolakan total untuk mengikuti prosedur standar bukan lagi sekedar pelanggaran biasa. Itu adalah pemicu dari alasan serius itu sendiri. Itu adalah bendera merah yang berkibar terang-terangan. Mari kita lihat kontras ini, karena disinilah permainannya terungkap. Di satu sisi, pihak Iran menawarkan solusi yang sangat prosedural. Mereka tidak langsung menyita, mereka menawarkan jalur koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, sebuah jalan keluar yang sangat wajar jika isi koper itu memang sah. Tapi di sisi lain, lihat reaksi sang diplomat. Dia tidak bernegosiasi, dia tidak mencoba mencari jalan tengah. Dia hanya mengucapkan satu mantra, imunitas, imunitas, imunitas. Lalu dia pergi. Dalam buku manual intelijen manapun, sikap semua atau tidak sama sekali seperti ini adalah sebuah anomali besar. Sikap inilah yang dalam sekejap mengubah kecurigaan teknis menjadi sebuah sinyal bahaya strategis di tingkat nasional. Pertanyaan ini teman-teman pasti bergema di ruang-ruang rapat intelijen Iran. Logikanya sangat sederhana dan kuat. Jika koper itu benar-benar hanya berisi barang-barang diplomatik yang sah, mengapa harus ditinggalkan begitu saja di negeri orang? Seseorang tidak akan begitu saja meninggalkan aset berharga hanya karena masalah prosedur. Kecuali jika prosedur itu sendiri adalah ancaman yang jauh lebih besar daripada kehilangan aset tersebut. Kepergian mendadak itu bagi Iran bukanlah akhir dari cerita. Itu adalah sebuah pengakuan tanpa kata. Beberapa hari berlalu dalam keheningan yang menegangkan. Koper hitam itu kini menjadi objek spekulasi yang intens, disimpan di lokasi yang aman. Lalu babak kedua dari drama ini dimulai. Seorang diplomat kedua datang. Misinya jelas, mengambil koper yang tertinggal itu.
Tapi kali ini situasinya sudah berbeda. Tidak ada lagi ruang untuk ambiguitas. Iran telah menyiapkan panggungnya. Koper itu tidak akan diserahkan begitu saja. Ia akan dibuka secara resmi di bawah pengawasan penuh, di mana setiap isinya akan menjadi barang bukti. Coba bayangkan suasananya. Ini bukan lagi di terminal yang ramai, tapi di sebuah ruangan steril yang dingin. Pejabat bea cukai, perwakilan Kementerian Luar Negeri, dan mungkin beberapa sosok dari intelijen berdiri dalam diam mengelilingi sebuah meja baja. Satu-satunya suara adalah bunyi klik saat kunci-kunci koper itu dibuka. Suara yang terdengar sangat keras di ruangan yang hening itu. Ini bukan lagi sekedar inspeksi bagasi, teman-teman. Ini adalah sebuah otopsi forensik terhadap sebuah niat yang tersembunyi. Dan inilah temuan pertama yang diangkat keluar dengan hati-hati. 3 unit modem satelit. Tapi bukan sembarang modem, ini adalah terminal Starlink. Sebuah gerbang menuju jaringan internet yang tidak berasal dari darat, melainkan langsung dari orbit di angkasa. Dan bukan cuma itu. Di sebelahnya, terbungkus dengan rapi, ada 7 unit telepon satelit. Perhatikan jumlahnya yang presisi. 3 modem, 7 telepon. Cukup untuk melengkapi satu tim kecil yang beroperasi di lapangan secara mandiri. Apa yang tergeletak di atas meja itu bukan lagi sekedar alat elektronik. Itu adalah sebuah jaringan instan dalam kotak. Sebuah infrastruktur komunikasi mandiri yang siap digunakan kapan saja. Untuk mengerti kenapa temuan ini seperti bom waktu bagi Teheran, kita harus paham filosofi di balik teknologi ini. Starlink itu adalah internet tanpa tanah. Ia tidak butuh kabel, tidak butuh menara pemancar lokal, dan tidak tunduk pada regulator telekomunikasi sebuah negara. Bayangkan ada sebuah sungai informasi yang mengalir langsung dari langit, melompati semua bendungan sensor dan pengawasan yang telah dibangun oleh negara selama bertahun-tahun. Bagi sebuah negara seperti Iran yang membangun benteng informasi yang kokoh, ini adalah bentuk infiltrasi digital paling canggih, pelanggaran kedaulatan yang paling senyap, tapi mungkin yang paling berbahaya. Jadi di mata Teheran, perangkat-perangkat ini adalah benih dari apa yang mereka sebut jaringan bayangan. Sebuah ekosistem komunikasi paralel yang memungkinkan kelompok-kelompok tertentu, entah itu aktivis, oposisi, atau agen asing, untuk berkoordinasi dan menyebar informasi di luar jangkauan radar negara. Kemampuan untuk mengatur aksi massa tanpa bisa disensor, atau bagi mata-mata untuk mengirim laporan terenkripsi tanpa bisa disadap. Ini bukan lagi soal pelanggaran impor barang, ini adalah tantangan langsung terhadap pilar kedaulatan informasi sebuah bangsa. Nah sekarang analisis kita bergeser. Kita keluar dari ruang bukti dan masuk ke dalam ruang strategi. Pertanyaan kuncinya bukan lagi apa isinya, tapi mengapa dibawa dengan cara yang begitu ceroboh dan berisiko. Dan disinilah kita masuk ke dalam permainan intelijen yang jauh lebih dalam, di mana sebuah kesalahan bisa jadi adalah sebuah pesan yang disengaja. Di mana seluruh insiden ini mungkin adalah sebuah tes yang memang sengaja dirancang untuk gagal. Coba pikirkan ini. Jika tujuannya hanya untuk memasukkan peralatan ini ke Iran, ada cara yang 100% aman. Kantong diplomatik yang disegel, itu punya perlindungan hukum absolut. Membawanya di koper pribadi, melewati pemeriksaan penumpang biasa, adalah metode yang sangat amatir dan penuh resiko. Seorang diplomat profesional tidak akan membuat kesalahan mendasar seperti ini. Kecuali, kecerobohan itu sendiri adalah bagian dari misinya. Mungkin tujuannya bukan supaya barang itu lolos, tapi justru sebaliknya, untuk melihat apa yang terjadi jika barang itu tertangkap. Inilah yang oleh para ahli strategi disebut sebagai konflik zona abu-abu atau gray zone. Ini adalah pertarungan di area abu-abu, di bawah ambang batas perang terbuka. Negara-negara tidak saling menembakkan rudal, tapi mereka saling mendorong, memprovokasi dan menyenggol satu sama lain. Tujuannya apa? Untuk menguji batas kesabaran lawan, untuk mencari tahu di mana garis merah mereka berada, tanpa harus memulai perang sungguhan. Kalau kita lihat dari sudut pandang ini, koper itu bukanlah kargo. Ia adalah sebuah alat ukur yang sangat canggih. Sebuah probe yang dikirim untuk memetakan sistem pertahanan Iran secara real time. Dengan memicu insiden ini, pihak lawan bisa melihat semuanya. Seberapa berani aparat Iran menantang imunitas diplomatik, seberapa cepat rantai komando mereka bekerja, apakah mereka akan lebih memilih diplomasi atau keamanan? Setiap respons dari Iran adalah data intelijen yang sangat berharga. Dan Iran memberikan jawabannya dengan sangat lantang. Mereka tidak berkompromi, mereka tidak bernegosiasi, mereka menyita semua peralatannya, mendokumentasikannya, dan bahkan menolak masuk diplomat kedua yang datang untuk mengambilnya. Pesan Iran sangat jelas, keamanan nasional kami tidak bisa ditawar, bahkan juga harus menimbulkan gesekan diplomatik. Tes telah dikirim dan hasilnya sudah diterima.
Iran telah menunjukkan di mana mereka menarik garis batasnya. Oke teman-teman, sekarang mari kita tarik mundur lensa kita lebih jauh lagi dari Bandara Teheran ke panggung global. Karena kasus koper ini pada akhirnya bukan cuma cerita tentang spionase. Ini adalah cerminan dari sebuah pertempuran yang jauh lebih besar dan lebih fundamental, yaitu pertempuran untuk mendefinisikan kembali apa artinya kedaulatan di abad ke-21. Apa yang sebenarnya berbenturan di depan mesin X-ray itu bukanlah sekedar koper dan aparat keamanan. Yang berbenturan adalah dua filosofi dunia yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ada ideologi konektivitas tanpa batas, yang percaya bahwa informasi harus bisa mengalir bebas melintasi perbatasan negara. Di sisi lain, ada filosofi kontrol berdaulat, yang melihat kontrol atas arus informasi domestik sebagai pilar utama pertahanan dan eksistensi nasional. Pernyataan ini, teman-teman, merangkum dengan sempurna pergeseran kekuatan global yang sedang kita alami. Kita sudah memasuki sebuah era baru di mana kendali atas frekuensi radio dan aliran data sama strategisnya atau bahkan lebih daripada kendali atas daratan dan lautan. Pertempuran tidak lagi hanya terjadi di medan yang terlihat, tapi juga di spektrum elektromagnetik yang tak kasat mata. Dan insiden koper di Teheran ini adalah sebuah mikrokosmos dari realitas baru tersebut. Sebuah dunia di mana modem kecil yang bisa kita genggam dalam konteks yang tepat memiliki bobot strategis yang setara dengan perangkat keras militer. Karena kemampuannya bukan untuk menghancurkan gedung, tapi untuk membentuk persepsi, memobilisasi massa, dan bahkan meruntuhkan sebuah rezim dari dalam. Dan kita tutup dengan sebuah pertanyaan yang menggantung ini. Ketika sinyal satelit dari perusahaan atau negara lain bisa menembus ruang udara sebuah negara tanpa izin, apakah konsep perbatasan yang kita gambar di peta masih punya arti? Insiden koper ini mungkin hanya riak kecil, tapi ia adalah pertanda datangnya sebuah gelombang besar yang akan mengubah cara kita memahami kekuasaan, negara, dan perang itu sendiri. Jadi, jika langit adalah perbatasan baru, siapa yang punya hak untuk menjaganya? Jawabannya untuk saat ini mungkin masih mengambang di antara bintang-bintang.